Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKJ selaku akan mempresentasikan materi hidrologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Yang pertama, siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi mempelajari yaitu pengertian siklus hidrologi, proses terjadinya siklus hidrologi, macam-macam siklus hidrologi, dan keempat, persamaan neraca air. Kemudian pengertian hidrologi. Hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehadiran dan gerakan air di alam yang meliputi kejadian, perputaran dan penyebaran air di atmosfer, di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Pada dasarnya hidrologi bukan ilmu eksak sepenuhnya karena masih memerlukan interpretasi. Penelitian yang diamati adalah penelitian yang dibatasi oleh besar kecilnya peristiwa alam sampai kepada penelitian yang terbatas besarnya terhadap efek-efek tertentu. Data-data fundamental yang diperlukannya adalah data-data hasil pengamatan dalam semua aspek peristiwa, investasi atau runoff, debit sungai, infiltrasi, perkolasi, evaporasi, dan sebagainya. Adapun pengertian siklus hidrologi, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan terus-menerus. Proses terjadinya siklus hidrologi yaitu ada evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Yang mana penjelasannya yaitu 1. Evaporasi. Air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya pusat matahari. Yang kedua itu kondensasi. Uap air naik hingga mencapai satu titik ketinggian tertentu, berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil melalui proses kondensasi seperti yang tertera pada gambar di samping. Yang ketiga itu adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Yang keempat, presipitasi. Proses ini adalah proses pencairan awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dalam membasahi permukaan bumi. Yang kelima yaitu runoff. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang terendah di permukaan bumi. Dan yang terakhir, infiltrasi. Sebagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, memberes dan terkompresi menjadi air tanah. Adapun macam-macam siklus hidrologi yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu siklus hidrologi tidak akan terjadi tahap adanya perpindahan awan atau adveksi. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap kemudian akan turun sebagai hujan di sekitar daerah laut. Secara singkat, siklus hidrologi pendek sendiri kemudian terjadi di dalam bentuk evaporasi atau penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan, seperti yang tertera pada gambar di samping ini. Yang kedua, siklus sedang. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi di mana perbedaan dengan siklus pendek. Siklus hidrologi ini kemudian akan menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan dan kemudian air hujan ini akan kembali lagi ke badan air seperti yang tertera pada gambar di samping. Atau contoh gambar yang tertera di layar. Nah, yang terakhir
terakhir yaitu siklus panjang. Siklus hidrologi panjang. Jenis siklus hidrologi panjang terakhir adalah siklus hidrologi panjang, biasanya terjadi di daerah pegunungan, meski tak hanya di daerah ini saja. Siklus hidrologi panjang juga terjadi di berbagai daerah dengan iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibandingkan siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan seperti pada gambar di samping ini. Kemudian jumlah air di bumi, yaitu ada lautan, es dan glasier, air di bawah tanah, danau dan sungai, kelembaban tanah, uap air atau atmosfer, dan jumlah seperti yang di layar. Kemudian yang terakhir itu neraca air di daratan dan lautan, seperti pada gambar curah hujan, permukaan tanah, air tanah, ada curah hujan, ada lautan, itu ada daratan, P sama dengan begini, seperti pada layar. Nah, itulah hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.